Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Alrevan Sidik Ferdian dengan NIM 082 dari Prodi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta akan menjelaskan mengenai analisis kewajiban karyawan dan perusahaan dari PT Nestlé. Di dalam perusahaan PT Nestlé memiliki kewajiban dari karyawan terhadap perusahaan dan juga perusahaan ke karyawan. PT Nestlé menerapkan budaya kerja yang harus ditaati oleh semua karyawan. Jika karyawan menaati peraturan, maka kualitas yang mereka jaga selama ini akan dengan signifikan meningkat. Berikut adalah beberapa kewajiban karyawan dan perusahaan di PT Nestlé. Yang pertama adalah karyawan harus menerapkan budaya kerja yang disiplin yang bertujuan untuk melatih dan membentuk tanggung jawab mereka terhadap perusahaannya. Contohnya adalah berangkat tepat waktu. Yang kedua adalah perusahaan akan memberikan penghargaan kepada karyawan jika mereka mematuhi aturan dengan sangat disiplin. Itu dilaksanakan setiap akhir bulan sekali. Kegiatan tersebut bertujuan agar karyawan memiliki motivasi dan semangat kerja yang tinggi tentunya. Yang ketiga adalah karyawan harus berkomitmen penuh terhadap segala peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Dengan demikian, maka perlu keseimbangan dari beberapa divisi di perusahaan Nestlé ini. Yang keempat, PT Nestlé memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan dalam menjalankan tugas serta memberikan ide-ide pribadi mereka demi kebaikan perusahaan PT Nestlé. Karyawan dapat mengasah kreativitasnya sehingga bisa menemukan sebuah inovasi baru yang membuat perusahaan Nestlé berhasil. Yang kedua adalah analisis etika produksi dan pemasaran PT Nestlé. Dalam etika produksi, PT Nestlé memberikan beberapa aspek dari mulai kebersihan alat produksi, kemudian mereka juga telah melakukan uji laboratorium terhadap bahan-bahan yang akan digunakan oleh perusahaan ini. Kemudian untuk pemasarannya, PT Nestlé sebagai perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya berusaha melakukan promosi dengan besar-besaran mengenai keunggulan produk susu formula untuk bayi. Promosi yang besar-besaran mengenai keunggulan produk Nestlé diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan penjualan susu formula. Untuk menghadapi permasalahan ini, produsen susu formula berupaya mengadakan kampanye promosi besar-besaran dan ini juga dilakukan oleh Nestlé yang melopori upaya ini. Dengan begitu, promosi akan segera diketahui oleh publik dan diharapkan akan laku keras di lapangan. Analisis etika periklanan PT Nestlé. Etika periklanan di PT Nestlé telah memberikan informasi mengenai bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan susu formula yang telah terjamin dan sudah memiliki sertifikat uji laboratorium. Di luar kemasan susu formula yang diedarkan dan dijual belikan pun terdapat tulisan komposisi yang jelas untuk dibaca para calon pembeli sehingga konsumen bisa membacanya terlebih dahulu apakah bahan yang digunakan memiliki kandungan gizi yang pas atau tidak bagi buah hati yang ingin mengonsumsi produk dari PT Nestlé ini. Yang terakhir adalah pada kemasan susu formula telah memberikan izin dari BPOM dan juga tentunya sudah memiliki cap halal.
Dengan begitu, akan meyakinkan para konsumen untuk membelinya tanpa ragu. Analisis etika lingkungan hidup PT Nestle. PT Nestle dalam etika lingkungan hidup sudah cukup baik. Jika dilihat dari etika kewajiban, PT Nestle sudah memberikan program yang bertujuan untuk bisa memelihara lingkungan hidup di sekitar perusahaan tersebut. Di sisi lain, untuk memperoleh tujuan lingkungan, akan tetapi juga mengutamakan etika pendidikan, ekonomi, dan sosial. Etika kewajiban PT perusahaan Nestle memberikan beberapa peraturan yang menjadikan kewajiban bagi karyawannya atau orang di lingkungan sekitar untuk tetap menjaga kebersihan limbah dari perusahaan tersebut. PT Nestle juga rutin melakukan pembersihan di sekitar perusahaan setiap akhir bulan sekali yang dilakukan oleh seluruh karyawan PT Nestle dengan melakukan shift. Analisis tanggung jawab sosial perusahaan PT Nestle. Dalam tanggung jawab sosial perusahaan, Nestle memiliki sebuah program, yaitu program sosial kemasyarakatan. Kemudian membantu peternak sapi yang berada di India dalam mengolah dan pemeliharaan sapi-sapi sebagai bahan pokok susu formula di perusahaan Nestle. Dalam tanggung jawab ekonomi, yaitu program pemberdayaan peternak sapi dan petani kopi, juga perlu dipandang sebagai upaya Nestle menjamin kebutuhan bahan baku produksi, mengingat perusahaan itu juga fokus pada produksi olahan susu, kopi, sekaligus pertahanan ekosistem di mata masyarakat. Kemudian, memberikan kontribusi bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Jika diteruskan, maka akan mendapatkan tanggung jawab moral, yaitu menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik setiap harinya, yang melakukan peningkatan. Kinerja sosial dari PT Nestle yaitu memberikan ganti rugi atas kerugian, seluruh kerugian yang dialami oleh karyawan, bahkan masyarakat sekitar perusahaan jika suatu saat terjadi suatu keteledoran atau kesalahan dari pihak perusahaan, apapun yang terjadi. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai etika bisnis PT Nestle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.